Selamat pagi anak ibu. Apa kabar hari ini anak ibu semuanya? Baik bu. Mudah-mudahan anak ibu semuanya dalam keadaan baik sehat ya. Ada teman kita yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Bagus, puji Tuhan anak ibu hadir semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, anak ibu rapikanlah dulu kursinya, mejanya ya. Rapatkan. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sehingga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Siapa yang bertugas berdoa? Deswita ya, Deswita. Silakan Deswita. Tanganku ada dua, lima jarinya dua-dua ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa datang ke sekolah Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kiranya Engkau memberi kepintaran pada kami agar kami dapat menjawab soal yang diberikan ibu guru kami Tuhan. Lindungi Tuhan, jauhkan kami dari bahaya Tuhan. Hapuskan segala dosa kami Tuhan. Dan kami lakukan Tuhan, sengaja kami lakukan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih ya Deswita. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya. Anak ibu semuanya berdiri. Garuda Pancasila, dua-dua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Liha, liha, liha. Pagi. Oke, silakan duduk. Kegiatan literasi kita pada hari ini, siapa yang mau membaca pakai mention, silakan membaca apa nak? Oke, suaranya ya biar didengar temannya. Asal mula batuku, kita rakyat Banten. Dahulu ada seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar ini perilakunya buruk. Dia sombong dan kikir. Karena budi pekertinya yang buruk, penduduk desa sangat membencinya. Pada suatu hari, sang saudagar kedatangan seorang pengemis berkaki pincang meminta makanan. Bukannya memberi, saudagar itu malah menghardik dan mencaci maki. Enak saja kamu minta-minta. Kau kira harta ini milik nenek moyangmu? Sudah pergi sana. Pengemis didorong oleh saudagar juga jatuh tersentuh. Mendapat perlakuan seperti itu, pengemis pun marah. Dasar manusia sombong. Itulah sebentar lagi kau akan mendapat balasan akibat perbuatanmu ini. Kata pengemis
besi untuk mengobati penyakitnya. Namun tak satu pun orang pintar yang berhasil mengobatinya. Saudagar itu pun berjanji bahwa ia akan memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Mendengar hal itu, pengemis berlari kencang datang kembali dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab munculnya kaki saudagar tersebut. Musika yang menimpa dirimu disebabkan oleh sifatmu yang sombong dan kikir. Ada beberapa syarat jika kau ingin sembuh. Pertama, kau harus rendah hati dan pemurah. Kedua, pergilah bertapa di atas batu tepung selama 7 hari 7 malam. Ketiga, penuhi janjimu untuk membagi separuh kekayaan kepada orang miskin di sekitar rumahmu. Dengan dibantu oleh pelayannya, berangkatlah sang saudagar untuk bertapa di atas batu tepung selama 7 hari 7 malam. Pada hari terakhir pertapaan, keajaiban pun terjadi. Dari pusat batu tepung tersebut menyemburlah sumber mata air panas. Saudagar itu menghentikan tapanya. Ia mandi dengan sumber mata air panas. Sungguh aneh, kedua kakinya yang semula lumpuh kini dapat ia gerakkan kembali. Setelah berenang agak lama, ia pun kini dapat berjalan dengan normal. Setelah yakin sembuh pulih seperti sedia kala, saudagar itu kembali ke rumahnya. Ia memenuhi janjinya membagikan separuh harta kepada orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Ia benar-benar berubah. Jika ada pengemis datang, buru-buru ia memberikan uang atau makanan sepantasnya. Ketika menikah, ia tidak memilih putri orang kaya, melainkan memilih gadis desa anak seorang petani miskin. Kiranya pengalaman pahitnya dulu tak bisa berjalan dalam membuatnya inisiatif. Tidak lagi sombong, melainkan suka menolong sesama. Orang-orang yang mengikutinya kini berbalik dukanya. Perdagangannya semakin lancar, ia bertambah kaya raya. Penduduk setempat menyebut istilah tepung dengan tepung. Maka batu tepung yang telah menjadi sebab kesembuhan si saudagar disebut batu tepung. Konon berbagai macam penyakit dapat sembuh apabila mandi dengan sumber mata air panas batu tepung yang terletak di tepi gunung Karang. Oke, terima kasih Mensya. Silakan dulu. Kenapa Ibu menyuruh kita mengadakan literasi terlebih dahulu supaya anak Ibu semakin rajin membaca. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi kita ya. Manfaat keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman, apa arti keragaman? Berbeda-beda, bermacam-macam, beraneka ragam dan beraneka macam. Wirausaha. Pernah dengar kata wirausaha? Belum Ibu masuk. Siapa yang tahu arti wirausaha? Tidak lebih. Belum tahu. Oke ya. Wirausaha bisa dibaca ya. Siapa yang membaca? Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dan dimiliki oleh pemiliknya. Iya. Kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang. Bisa seseorang, bisa beberapa orang ya. Dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Jadi modalnya sendiri, kemampuan untuk mengelola usaha tersebut juga sendiri. Itu wirausaha. Pertanyaan Ibu untuk kamu, untuk pemantik ya, tanya pemantik kita untuk hari ini. Siapa yang di sekitar rumahnya melihat ada berbagai wirausaha? Andre ya, ayo coba wirausaha apa yang ada di sekitarnya rumahmu? Warungnya seperti apa nak? Jual apa? Menjual apa? Oh, warung makan sarapan pagi dan bengkel tadi ya. Oke, bagus. Ada lagi? Pastilah ya di sekitar rumah kita mungkin mau coba Manuel. Bakso. Oke, bagus.
si Rio, Dinda. Si Rio usaha orang tuanya apa nak? Ayo, nggak masalah. Berupa barang atau jasa boleh. Jangan grogi. Ayo coba Dinda. Menjual pakaian. Oke. Mama dan papa ya. Mama aja. Oke, mamanya menjual pakaian. Bagus ya. Itu berwirausaha. Ada lagi? Mention. Coba. Orang tuanya wirausaha apa? Oh, toko bangunan. Punya toko bangunan. Bagus. Ya, seperti itu ya. Contoh-contoh kegiatan wirausaha. Di sekitar kita pasti ada itu. Bahkan ini ada kayak teman-teman kamu, orang tuanya sendiri memiliki usaha, orang tuanya sendiri berwirausaha. Oke anak ya, ibu rasa sudah jelas lah pengertiannya itu. Coba sekali lagi bacakan sama-sama dua-dua ya pengertiannya. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Bagus. Oke, coba baca silahkan. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Iya. Tadi papanya mention itu punya usaha bangunan, toko bangunan. Kira-kira itu menghasilkan apa itu? Terus tadi ada di sekitar rumah si Andre bengkel katanya. Bengkel apa itu Andre? Oh, motor, memperbaiki motor ya. Nah, kira-kira itu jenis usaha wirausaha menghasilkan apa? Bagus ya. Nah, jadi sudah tahu ya mana yang wirausaha yang menghasilkan barang, mana wirausaha yang menghasilkan jasa. Jasa itu dia tidak berwujud, berupa pelayanan dia. Contohnya tadi kan bengkel. Wujudnya kan tidak tampak, tapi ada motor rusak, diperbaiki, dilayani supaya jadi motornya lebih bagus. Nah, itu dia menghasilkan jasa ya. Nanti tugas kelompok kita itu berhubungan dengan wirausaha yang menghasilkan barang atau jasa. Oke, kita lanjut baca dulu si Dinda. Kegiatan wirausaha bisa membangun pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan kerja. Para pelaku usaha tersebut menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh kita. Para pelaku usaha itu dinamakan wirausaha. Wirausahawan maksudnya ya. Para pelakunya wirausahawan. Oke, ya. Nah, contoh ibu ambil orang tua mention tadi. Papanya buka toko bangunan. Mungkin kalau misalnya lagi rame ya, sudah wirausaha papanya berkembang, pastilah membutuhkan apa nak? Pekerja. Nah, jadi dengan begitu sisi positif dari wirausaha ini yaitu apa? Bagaimana? Iya, bisa menambah lapangan pekerjaan untuk misalnya orang-orang yang ada di sekitar tempat usaha itu. Jadi bagus ya membuka usaha, yaitu tujuannya juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya coba baca. Wirausaha harus mempunyai keahlian atas usahanya dengan cara mengatur dan mengembangkan usahanya. Iya. Wirausaha harus mempunyai keahlian atas usahanya. Jadi ya memang harus ya dipunyai seorang wirausahawan ya. Meskipun dia punya pekerja, dia harus tahu contoh bengkel ya. Punya usaha bengkel.
Kalaulah seorang wirausahawan tidak bisa berbengkel gitu, tidak bisa dia memperbaiki motor-motor atau mobil kendaraan yang rusak, bagaimana? Usahanya bagaimana, nak? Tidak maju, bisa bangkrut. Sekalipun dia punya pekerja-pekerja. Jadi seorang wirausaha itu harus punya keahlian atas usahanya tersebut. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ini dia. Bisa mana? Jika memang dimiliki seseorang wirausahawan: 1. Kerja keras. 2. Pantang menyerah. 3. Tekun. 4. Jujur. 5. Kreatif. 6. Berani memulai. 7. Disiplin. 8. Kreatif dan inovatif. 9. Komitmen tinggi. Nah, inilah selain yang disebutkan tadi harus memiliki keahlian, ini sikap-sikap harus dipunyai oleh seorang wirausahawan supaya usahanya maju. Ada nggak seorang wirausaha yang mau usahanya bangkrut? Nggak ada ya. Kalau pengen bangkrut, mending nggak usah buka usaha kan? Iyalah, mana ada orang mau rugi? Kamu mau rugi? Nggak mau. Nah, ya, jadi pasti pengen kita maju, wirausaha kita maju. Nah, supaya maju wirausaha kita, kegiatan usaha kita, nih, harus kita punya. Siapa yang anak ibu cita-citanya pengen jadi wirausahawan? Ada? Semuanya pengen bekerja di tempat yang lain ya? Atau mention pengen meneruskan usaha kakaknya? Enggak. Ya, tapi mungkin nanti pasti ada nih, bisa ibu menjalani waktu, ibu yakin pasti ada yang pengen berwirausaha. Kelihatan kecil tulisannya ya. Jenis-jenis wirausaha yang ada di sekitar kita. Baca labor. Jenis wirausaha di sekitar. Dagangan. Banyak orang yang berwirausaha di sektor perdagangan. Kegiatan ini pastinya sering adik-adik jumpai di lingkungan sekitar seperti dagang sate, bakso, lontong, hingga super. Pertanian. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi seperti jagung, kedelai, dan padi. Perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan seperti teh, cengkeh, dan buah. Lagi. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan bisa dikelompokkan menjadi pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, tambak, peternakan. Pelaku ekonomi dari peternakan disebut dengan peternak. Hewan ternak merupakan hewan yang membiarkan untuk manfaatkan Ya, nah ini contoh-contoh wirausaha yang ada di sekitar kita ya. Rasa sudah jelas ya. Nah, ini dia contoh wirausaha. Ekspor. Apa arti ekspor? Luar negeri. Ya, jadi lebih ini sudah yang skalanya besar biasanya wirausaha ekspor ini. Itu digambar apa itu, nak? Salah lihat. Ya, contohnya ini. Ini lagi. Contoh apa ini? Membuat apa ini? Gerabah dari apa itu? Jadi ternyata gerabah itu sudah diekspor, sudah skala besar juga ya. Ini contohnya nih. Oke.
Nah, ini manfaat keberagaman wirausaha. Tadi kan sudah bermacam-macam wirausaha ya, sudah kita pelajari. Apa manfaatnya? Coba baca si Dewa. Manfaat keberagaman wirausaha yaitu 1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. 3. Menciptakan lapangan kerja. 4. Memberdayakan ekonomi lokal. 5. Mengembangkan sumber daya manusia. Iya, jelas bahasa itu ya. Nah, manfaatnya. Jadi sangat bermanfaat wirausaha, keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Baik bagi pemilik usaha itu sendiri maupun bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu Ibu rasa ya kita langsung mengerjakanlah LKPD ya sesuai dengan materi kita tadi. Keberagaman apa nak? Wirausaha. Oke, kalau boleh bantu Ibu nak. Per kelompok ya, per kelompok. Iya, satu kelompok satu. Ini karena ini tugas mandiri ya. Oke, mandiri tugas kelompok. Nanti LKPD-nya ini tulis nama kelompok, tanggal ya. Jadi ditempelkan ke kertas jeruknya itu. Ya, ditempelkan dia. Tidak cukup satu ya nak ya. Kalau satu aja mandiri. Ini kan karena kamu berkelompok. Jadi tuliskan beberapa kegiatan. Di sini kegiatan wirausahanya menghasilkan barang ya. Nanti tulis deskripsinya. Di sini menghasilkan jasa. Tidak cukup satu ya. Per kelompok Ibu rasa 5 ya. 5 menghasilkan barang, 5 menghasilkan jasa. Buat juga deskripsinya. Iya. Oke, silakan ya. Nanti boleh ditempelkan ke kertas jeruknya kalau sudah selesai. Jadi LKPD kelompoknya itu bagus nanti dia. Ya, nah, silakan dikerjakan.
ini adalah videonya. Ini jadi saya lihat di mana sebuah tempatnya deskripsinya. Lima itu ya, di sini juga biasa 5 juga. Ya nanti ini langsungnya begini, jangan langsung ini ya. Lihat, ya itu sini 5 kan ini kita ada tulisan. Itu lihat masih mungkin masih mengambang ya. Coba kita lihat videonya ya. Karena di sini ada video untuk keberagaman wirausaha. Jadi kita sukatkan dulu LKPD-nya biar semakin paham nak mengerjakannya nanti. Oke, diperhatikan.
suka saja. Nanti dijelaskan kegiatannya. Ada juga ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Tidak usaha yang berpindah dari taman. Dan mereka lain diantaranya adalah nelayan, penambang ikan, atau peternak ikan. Indonesia memiliki potensi sebagai laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Berikut ini adalah hasil penelitian di laut, diantaranya ikan, udang, cumi, rumput laut, dan lain sebagainya. Kegiatan di sektor perikanan merupakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokkan menjadi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan juga pertambangan. Bidang usaha yang dilakukan yaitu perindustrian, terbagi menjadi industri yang dilakukan di rumah dan industri yang dilakukan di pabrik. Ini adalah industri yang dilakukan di rumah, antara lain kerajinan, mebel, dan konveksi. Selanjutnya, industri yang dilakukan di pabrik antara lain industri tekstil, industri kertas, dan industri elektronik. Selanjutnya, bidang usaha yang kelima yaitu perdagangan. Banyak orang yang membuka usaha di sektor perdagangan, baik perdagangan skala besar ataupun kecil. Kegiatan ini bisa dijumpai di sekeliling kita ya. Usaha perdagangan misalnya dari bakso, menjual sate, makanan, rokok, dan juga menyediakan bahkan supermarket. Kemudian, bidang usaha selanjutnya adalah jasa. Sebenarnya profesi bidang jasa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Profesi dalam bidang jasa antara lain guru, dokter, pilot, polisi, penulis, tukang parkir, tukang beca, sopir, dan lain sebagainya. Anak-anak, perbedaan kegiatan berusaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha dan masyarakat harus saling menghormati dan menghargai terhadap keberagaman wirausaha yang ada. Keberagaman usaha tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan usaha yang dilakukan antar pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentu dapat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat mengaruhi ekonominya, hidupnya sehari-hari. Nah, bagaimana misalnya Nah, ini nanti evaluasi kita, tapi ditutup dulu. demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, udah ya. Udah tahu mau kira-kira mau keluar di LKPD-nya nanti. Oke, silakan.
mengerjakan. Mantap, bagus, keren, iya. Hemat waktu, mantap sekali, bagus. Nama kelompoknya juga jangan lupa ya.
jalan ya ke depan gitu. Di mana nih kelompok ini? Waktunya 5 menit lagi ya. Ya, presentasi juga ya. Sama kelompok. Diselesaikan dulu, kalau selesai sudah boleh, kalau mau dihias-hias LKPD-nya silakan. Nyatu belum lagi. Udah apa-apa, dan kan masih tulis lengkap deskripsinya. Biar kita tidak Ya.
Yuk, lomba cepat. Cepat dan tepat. Orang ini juga mau selesai. Manfaatnya juga jangan lupa ya. Manfaat tadi, manfaat keragaman kirausahanya. Yang pertanyaan kelapa.
Oke, kelompok Silhan sudah selesai. Lanjut belajar presentasi. Yang lain mendengar kerja mereka. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, agak sini nak. Silakan kelompok apa ada reaksi atau dan mereka mengenalkan dirinya. Ya, yang lain memperhatikan ya. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Semoga kalian Atau tunjukkan lagu LKPD-mu ke teman-temannya. Begitu ya. Sudah kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Hans. Dan ini adalah hasil ujian kami. Unit pekerjaan di sekitar rumah peserta didik. Yang pertama, jenis kegiatan barang. 1. Pedagang. 2. Penjual barang bangunan. 3. Penjual bahan makan. 4. Penjual furnitur. 5. Penjual sayuran. Deskripsinya. 1. Ada di bidang barang karena ia menjual barangnya kepada pembeli. Yang kedua, karena menjual barang bangunan kepada pembeli. Yang ketiga, karena ia menjual barang obat-obatan kepada pelanggan yang sakit atau membutuhkan. Yang keempat, karena ia menjual barang yang murah yang buat yaitu berupa furnitur. Yang kelima, karena ia menjual barangnya berupa sayur yang ia tanam sendiri. Di jenis kegiatan jasa ada dokter, tukang bengkel, polisi, pilot, dan buruh. Deskripsinya adalah yang pertama, ada di bidang jasa karena ia menyembuhkan atau merawat pasien yang sakit. Yang kedua, karena ia melayani dan memperbaiki motor yang rusak menjadi bagus. Yang ketiga, karena ia menjaga kota dan negara dari kejahatan atau kriminal. Yang keempat, karena ia membantu penumpang menjadi lebih mudah pergi keluar negara atau kota dengan cepat. Yang kelima, karena ia membantu semua orang agar tahu sesuatu yang baru dan membicarakannya. Setelah kami menulis ini, dan inilah manfaat yang kami dapat ketahui dari pekerjaan ini. Dapat memenuhi perekonomian suatu orang, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan dapat mengurangi pengangguran di dalam negara. Dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok Hans? Kira-kira tadi apa ya kegiatan yang menghasilkan barang dari kelompok Hans tadi? Apa yang menyimak? Jual furnitur, apa lagi? Jual sayur. Kalau yang jasa? Kegiatan itu sebenarnya bukan wirausaha ya, itu kegiatan apa memang kegiatan yang berupa jasa tapi bukan wirausaha. Jadi untuk yang wirausahanya di jasa kurang tepat, tapi kalau yang menghasilkan barang tadi sudah bagus memang, sudah tepat. Yang jasa tadi baru yang kurang tepat. Lain kali kalau misalnya dan seperti yang aku bilang, wirausaha menghasilkan jasa, tukang salon ya, tukang bengkel, nah kira-kira seperti itu. Oke, saya nanya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada lagi? Nah, kelompok Luki, silakan maju. Jadi ngatur LKPD-nya ke teman-teman, baru perkenalan diri. Halo teman-teman, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil lomba kerja peserta didik. Sebelum kami mempresentasikannya, sebelumnya kami akan memperkenalkan saya bernama Rudi sebagai ketua kelompok. Saya bernama Dewa. Oke, lembar kerja peserta didik. Nama kelompok 3, Luki, Dewa, Angelinda. Tanggal 14/11/2023. Jadi pekerjaan sekitar rumah peserta didik.
jenis kegiatan bangunan, petani, pelukis, mematung, pedagang pisau. Jenis kegiatan yang kedua, usaha bengkel, rental mobil, salon, usaha kursus les, dan pemotong rambut. Jenis kegiatan yang pertama merupakan jenis kegiatan yang menghasilkan barang. Contohnya bangunan. Kegiatan ini menghasilkan berbagai barang yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Contohnya batu bata, besi, semen, dan lain-lain. Yang kedua, petani menghasilkan berbagai bahan pangan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Yang ketiga, pelukis menghasilkan berbagai lukisan yang indah dan dijual kepada konsumen dengan harga yang sesuai. Yang keempat, pematung bekerja sebagai pengukir di berbagai bahan seperti kayu, batu, dan lain-lain, dan juga menghasilkan berbagai bentuk bisa dijual kepada konsumen dengan harga yang pas dan sesuai. Yang kelima, pedagang pisau menjual pisau yang dibuatnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu kegiatan yang menghasilkan jasa. 1. Usaha bengkel. Jasa yang dihasilkan berupa kegiatan yang dilakukan pengusaha bengkel untuk membeli pada pengusaha menjadi bagus kembali. Yang kedua, rental mobil bekerja sebagai orang yang menyewakan mobilnya untuk digunakan, dan sebagai balasannya orang yang meminjam harus membayar. Yang ketiga, usaha salon bekerja sebagai penata atau pemotong rambut dan perabotan yang juga untung dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, usaha Dengar temannya nak. biasanya membuka lapangan untuk mendidik anak-anak agar lebih bijak dan pandai. Yang kelima, tukang potong rambut bekerja sebagai pengusaha yang memotong rambut konsumen serta menyesuaikan potong rambut dengan wajah. Setelah kalian menuliskan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian, apa manfaat yang kalian ketahui dari kegiatan ekonomi tersebut? 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Kedua, ekonominya berbagai kebutuhan pangan dan sandang setiap manusia. 3. Meningkatkan kreativitas dan motivasi para manusia. Sekian kami dari kelompok 3 dan terima kasih. Oke, bagus. Kira-kira dari kelompok ini ada yang mau ditanya enggak? Atau yang ibu yang bertanya? Kegiatan menghasilkan barang dari yang dibuat kelompok ini apa tadi? Coba. Itu jasa rental mobil, iya memang. Tapi yang menghasilkan barang, jual pisau, pedagang pisau, apa lagi? Bangunan, ya. Yang jasa, Tani, pematung, lukisan. itu Bang. Dan gambar. Oke. Sudah ya, berarti sudah paham ya? Oke, beri tepuk tangan buat Ibu Lumi. Coba lagi, oke, kelompok oleh, silakan. Nah, tunjukkan dulu LKPD-nya teman-teman. Lalu kenalkan diri. Sebelum kami mempresentasikan hasil LKPD kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai Ibu Alexandra, saya Claudia, dan Edwin. Jadi ini adalah hasil LKPD kami. Nama Alex Petra Limpo Claudia. Jenis pekerjaan di sekitar rumah peserta didik. Jenis kegiatan 1. Menjual barang. Contohnya pedagang batagor, menjual barang bangunan, menjual obat-obatan, menjual bakso, dan menjual lontong. Deskripsinya, contoh jasa yang dihasilkan pedagang batagor dapat membuat kita kenyang saat lapar. Contoh barang yang dihasilkan dijual barang bangunan. Dapat membantu kita saat melakukan pembangunan rumah. Menjual obat-obatan dapat memberikan kita berbagai obat untuk menyembuhkan penyakit tubuh kita. Menjual bakso dapat memberi kita makanan ketika kita lapar. Menjual lontong dapat mengurangi kelaparan dan dapat kenyang. Jenis kegiatan 2.
menawarkan jasa. Contohnya dokter, guru, tukang salon, pengusaha bengkel, pijat atau urut. Deskripsi. Contoh jasa yang dihasilkan dokter: merawat pasien yang sakit, dapat menyembuhkan orang yang sakit. 2. Contoh jasa yang dihasilkan guru: mengajar murid-murid dan mendidiknya, menambahkan ilmu siswa dan siswi. 3. Contoh jasa yang dihasilkan tukang salon: dapat merapikan usaha bengkel, dapat memperbaiki kendaraan kita yang rusak, dapat membuat kendaraan kita yang tadinya bermasalah menjadi lebih bagus lagi. 5. Contoh jasa yang dihasilkan tukang pijat atau urut: membuat bagian tubuh tidak yang sakit jadi tidak sakit, mengobati bagian-bagian tubuh kita yang terkini atau terluka. Setelah kalian menuliskan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian, apa manfaat yang kalian ketahui dari kegiatan ekonomi tersebut? Dapat mengurangi pengangguran, contohnya kreativitas seseorang, dan dapat menambah lapangan pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Alex. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Ya, kegiatan wirausaha karena menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Ada berbagai jenis usaha yang ada di sekitar kita. Seperti kamu buat di LKPD kamu tadi, ya. Ada yang pedagang, pertanian, ternak, perikanan, dan macam-macam yang lainnya. Begitu juga keberagaman wirausaha yang tadi itu bermacam-macam, ada yang barang, ada yang jasa itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan baik pemilik wirausaha maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke. Untuk kesimpulannya, evaluasi ya sebagai penutup pembelajaran kita hari ini ada evaluasi mandiri ya, setiap anak ibu mengerjakan sesuatu pribadi. Tapi sebelum itu biar semangat mengerjakan evaluasinya, kita ice breaking sebentar ya. Diri dulu nak, diri semuanya, diri. Biar semangat mengerjakan evaluasinya. Praktekkan ya, buat tangannya ya.
Oke, mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Satu menit lagi waktunya. Satu menit lagi.
Kalau sudah boleh kumpul ya. Ini alat alatnya. Kilo sini. Oh ini kenapa nih? Oke ya, kumpul ya semuanya ya. Ini apa? Ini kenapa? Ah, Ibu lihat nih jawaban kamu bagus-bagus ya, benar semuanya. Ya, ada lagi. Setelah selesai evaluasi, nanti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Iya, nanti kami istirahat aja, kamu tambahkan namanya. Oke, sudah ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu bisa memahami apa yang sudah didapat hari ini, ya. Bahkan mungkin ke depannya siapa tahu ada yang sudah bercita-cita menjadi wirausahawan. Semoga terkabul nanti cita-cita. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita mau istirahat, ada baiknya kita menutup dalam doa. Ayo, siapa yang bertugas? Buat suaranya ya, nak. Langsung aja dulu. Amin. Makasih Andre. Yel-yel berbentuk ya. Tetap semangat pagi biar sampai pulang tetap semangat terus. Semangat pagi.